Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Alfarisi Janmiko dari Fase E7. Di sini saya akan menceritakan tentang Tan Malaka. Berikut biografinya. Tan Malaka adalah salah satu pahlawan nasional. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan RI nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963. Gelar tersebut diperoleh lantaran Tan Malaka memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia. Meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial, Tan Malaka bersama pengikutnya meninggal dunia setelah ditangkap di Petok, Kediri, Jawa Timur. Di sana ia dieksekusi dengan cara ditembak mati. Tan Malaka memiliki nama asli Sultan Ibrahim. Ia bergelar Datuk Tan Malaka yang diberikan dalam sebuah upacara adat. Gelar ini menunjukkan bahwa ia adalah orang istimewa. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki 50 Kota, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Rasad Caniago dan ibunya bernama Sinah Simabur. Orang tuanya adalah bangsawan yang bekerja sebagai pegawai pertanian Hindia Belanda. Mereka selangkah lebih maju dibandingkan dengan penduduk lainnya. Tetapi dalam kepemilikan dan kependudukan, mereka tidak jauh berbeda dibandingkan penduduk desa lainnya. Tan Malaka mengenyam pendidikan sekolah rendah. Ia meneruskan pendidikan ke sekolah guru pribumi, Inland Quick School for Undergraduates di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 1908 sampai 1913. G.H. Hollensma, guru Tan Malaka di sekolah. Guru merekomendasikan untuk meneruskan studi ke Belanda dengan sumbangan para engku Rp50 setiap bulan. Tan Malaka berangkat ke Belanda di usia 17 tahun untuk belajar di sekolah pendidikan guru pemerintah Ridgewick School di Haarlem. Sumbangan dari para engku ini ia anggap sebagai hutang dan suatu saat akan ia ganti. Meskipun kemudian hari Hollensma yang melunasi hutang-hutang Tan Malaka. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan semakin meningkat setelah membawa buku The French Revolution. Setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917, ia mulai tertarik untuk mempelajari tentang sosialisme dan komunisme. Ia pun semakin memperdalam ilmunya tentang kedua hal tersebut. Tan mulai sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin yang banyak membahas tentang sosialis dan komunisme. Sejak itulah Tan mulai membenci budaya Belanda dan justru terkesima dengan masyarakat Amerika dan Jerman. Tahun 1919, setelah Perang Dunia I usai, Tan Malaka pulang ke Indonesia untuk menjadi guru anak-anak para kuli kontrak di perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara. Ia mendapatkan gaji setara dengan guru Belanda. Rekan-rekan Belandanya tidak menyukai dan memandang rendah Tan Malaka. Tan Malaka menjadi orang yang penuh semangat mendalami politik dan mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya yang diperoleh dari negeri Belanda. Pemikirannya semakin radikal dengan menggunakan ideologi kiri. Aksi pertamanya adalah keterlibatan terhadap pemogokan buruh di Sumatera. Tahun 1921, Tan diangkat menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI. Akibat aktivitas politiknya itu, setahun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengusirnya dari Indonesia. Pada 1922, Tan Malaka sempat mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Komintern, Komunis Internasional. Di sana ia ditunjuk sebagai agen komitmen untuk Asia Tenggara dan Australia. Lalu pada 1926, Tan Malaka menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI. Ia disalahkan pendukungnya atas kegagalan pemberontakan. Tahun berikutnya, ia mengorganisir sebuah kelompok di Bangkok yang disebut sebagai Partai Republik Indonesia. Tujuannya mengembangkan kader bawah tanah yang akan bekerja di Indonesia. Partai ini memperoleh kekuatan
Tetapi sayangnya hanya sedikit keberhasilan yang terlihat dalam melemahkan pemerintah kolonial. Tan Malaka kembali ke Jawa pada 1944 saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Tan Malaka ikut bersaing dalam memperebutkan kekuasaan dengan Presiden Indonesia, Soekarno. Tan Malaka memiliki jalan pemikiran sendiri untuk memerdekakan Indonesia sebelum para founding father mengemukakan konsep-konsep merdeka. Pada 1924, Tan Malaka mengemukakan konsepsi mengenai kemerdekaan negara Indonesia dalam sebuah buku yang berjudul North the Republik Indonesia menuju Republik Indonesia. Tan Malaka merupakan sosok yang tertutup, terlebih ia dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Ia merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang memiliki menggunakan revolusi sebagai alat perjuangan. Sebagai tokoh pejuang, ia memberikan contoh kepada bangsa ini tentang berjuang dengan sangat militan dan radikal, akan tetapi dengan penuh pertimbangan. Dengan jiwa revolusioner yang kuat, ia percaya bahwa kemerdekaan dapat direbut dengan cara melawan penjajah tanpa sebuah perundingan. Baginya, perundingan baru bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia 100% dari Belanda dan sekutu. Tadi adalah biografi tentang Tan Malaka. Sekian dan terima kasih.